Pemirsa, pasca terjadinya kebakaran di Pampang kemarin, ini dari aparat kepolisian Rabu pagi menggelar olah tempat kejadian perkara. Lalu seperti apa proses olah TKP di tempat kejadian ini? Berikut laporan reporter kami Al Sadawi. Suasana atau kondisi pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Pampang 1 Lorong 6 Kota Makassar, dan dapat kami informasikan bahwa baru saja tadi tim dari Lapfor Mabes Polri Cabang Makassar melakukan olah TKP untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi di Jalan Pampang ini. Dan selain itu dapat kami informasikan bahwa kronologis terjadinya kebakaran ini, di mana kebakaran ini terjadi sekitar pukul 2 dini hari yang menewaskan 6 orang korban. Dan selain itu juga dapat kami informasikan dan bisa kita lihat sendiri saat ini puing-puing dari sisa kebakaran yang terjadi di Jalan Pampang Raya Makassar ini. Dan selain itu juga memang kondisi dari rumah yang terbakar ini atau rumah dari milik Ibu Ratna ini sendiri memang kondisinya di mana material rumahnya sendiri memang sepenuhnya terbuat dari kayu sehingga memang sangat mudah terbakar. Dan selain itu juga dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah warga yang ada di sekitaran rumah Ibu Ratna ini, memang kejadian ini tidak bisa dipungkiri karena memang terjadi pada dini hari, dan saat itu juga seluruh keluarga dari Ibu Ratna tengah tertidur pulas di rumahnya. Dan memang sampai saat ini juga pihak dari kepolisian belum mau memberikan keterangan terkait dengan apa yang menjadi penyebab dari kebakaran yang terjadi ini. Namun dari dugaan atau sebagai dugaan sementara, kebakaran ini terjadi akibat dari ledakan sebuah tabung gas atau kompor gas yang ada di rumah Ibu Ratna sendiri. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis terjadinya kebakaran yang terjadi di Jalan Pampang Raya ini, saya akan berbincang dengan salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari rumah atau lokasi dari kebakaran ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bisa diceritakan sedikit dulu, Pak, ini pada saat terjadi kebakaran sendiri, Bapak sendiri berada di mana dan apakah melihat langsung terjadinya kebakaran ini? Kalau masalah kejadian saya sempat lihat karena saya bangun persis jam 2:30. Begitu buka pintu, api sudah menyala. Jadi saya berteriak, minta tolong, ada kebakaran. Jadi masyarakat semua di sini berbondong-bondong bagaimana api ini bisa kita padamkan. Dari alhamdulillah ada mungkin yang menghubungi juga dari pemadam kebakaran tidak begitu, mungkin setengah jam sudah datang. Akhirnya api kita bisa padamkan. Baik. Kalau bisa diceritakan sendiri, Pak, bagaimana sosok dari Ibu Ratna sendiri atau bersama dengan keluarganya sendiri selaku tetangga mungkin atau orang yang dekat dengan Ibu Ratna? Kalau saya secara pribadi melihat Ibu Ratna ini sangat bagus. Kenapa? Dia salah satu guru pengaji di sini, termasuk anak saya salah satu dari muridnya. Dan sempat pada malam itu jam 7 mungkin dia lewat di depan rumah, sempat bercanda main sama dia. Saya tanya, Pak Den Ratna kenapa tidak dipakai kacamata? Dia bilang masa pakai kacamata hitam, ini sudah malam. Berangkat dari mana? Bilang datang dari bawakan undangan yang guru pengaji karena ada undangan dari Pak Camat tanggal 29 undangannya. Begitu. Baik. Dari kebakaran yang terjadi malam tadi, Pak, mungkin sudah menjadi perhatian dari masyarakat sekitar. Adakah atau sempatkah ditolong mungkin beberapa anggota keluarga dari Ibu Ratna, atau bagaimana pada saat warga mengetahui bahwa kebakaran terjadi? Ya, kita berusaha bagaimana kita bisa menolong yang penghuni rumah, tapi kita tidak bisa karena rumah ini boleh dikata banyak rumah-rumah di sampingnya, rumah-rumah atas. Akhirnya kita tidak bisa, kita hanya berusaha bagaimana api ini bisa dipadamkan secepatnya. Ya. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Nah, pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah seorang warga yang juga rumahnya tak jauh dari TKP atau tempat kejadian dari kebakaran yang terjadi di Jalan Pampang 1 ini. Dan selain itu dapat kami informasikan bahwa 6 jenazah yang menjadi korban dari kebakaran ini saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, yang kemudian rencananya akan dibawa kembali ke sini dan akan dimakamkan di daerah atau di Kabupaten Maros. Al Sadawi, Hardiansa Putra, V Channel. Ya, memang hingga
pagi kemarin masih berada di rumah sakit, tapi hingga siang tentunya sudah dibawa ke Kabupaten Maros untuk bisa dikebumikan di pemakaman sekitar rumah dari korban tersebut. Ya.